Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mohon maaf, chargernya kurang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini tanggal 7 ya. Kalau insyaallah kalau saya tanya tanggal berarti yang hijriah ya. Insyaallah tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Insyaallah kita doakan kawan-kawan kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan dan agar kemudian nanti pulang membawa oleh-oleh mabrur wa mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sudah menunaikan ibadah haji semoga juga mabrur wa mabruroh. Amin. Yang belum tetap semangat, semoga kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil itu ke Baitullah atau ke Rahmatullah. Ini amin yang mana ini? Ke Baitullah ya. Insyaallah. Bapak Ibu, momentum ini kita pending kemarin ya, bahasan tentang adab dengan manusia. Kita sekarang akhlaknya kepada Allah ya. Momennya momen Dzulhijjah, insyaallah kita coba tetap mengingat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kemarin sempat viral di beberapa media sosial itu, saudara-saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah haji itu kan rata-rata beberapa usia lanjut, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya punya usul, ini saya usul, kalau nanti panjenengan setuju, kita bikin tanda tangan bersama. Misalkan ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang punya dana untuk menunaikan haji itu usianya 55 tahun atau 60 tahun, maka saya usul itu langsung diberangkatkan pada tahun itu juga. Sepakat apa bukan? Alhamdulillah. Nanti kita bikin tanda tangan ya. Cuma tidak tahu nanti di Kemenang itu sepakat atau belum. Kenapa? Kasihan sekali. Ada beberapa jamaah yang kemudian pengen turun dari pesawat hanya gara-gara ayamnya belum diberi makan. Allah ya. Ada juga yang jamaah itu yang dari Probolinggo ya. Saya dapat kiriman itu. Beliau itu pengen pulang ke rumahnya, Pak. Jadi diberitahu, Pak, entar ada Kak Dim, Pak. Engkau entar boleh. Panjangan Pak. Segera buka ini Google Translate. Nah, bagaimana ada Kak Dim, Pak? Mau datang ke rumah. Nih kamu kapan benih Probolinggo? Letoro Cina. Paham? Jadi mau pulang ke rumahnya, padahal di situ itu di Mekah, gitu. Dan makanya kemudian dia itu ya bingung.
timur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kalau misalnya usianya itu sudah 55 tahun atau 60 tahun dan punyanya uang itu pada saat itu, lebih baik langsung berangkat. Gimana? Sepakat ya? Alhamdulillah. Karena bapaknya teman saya tahun kemarin itu daftar, baru tahun kemarin daftar. Usianya 71 tahun. Kalau misalnya suruh nunggu, misalnya 30 tahun, usia berapa berangkat? Kalau misalnya usia 100 dan usia 50, enaknya itu berangkat usia berapa? Makanya sebenarnya disinilah kalau bahasa saya fungsi manajerial. Jadi kalau misalnya ada skala prioritas, kalau misalnya kita itu punya uang tanpa talangan, maksudnya punya uang langsung begitu, dengan yang talangan, kira-kira prioritas yang mana? Yang langsung. Saya itu ditanya teman saya, apakah saya ini secara hukum itu sudah memenuhi kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dana ada, kesehatan mumpuni, tapi disuruh nunggu 25 tahun waktu itu. Itu gimana? Saya ditanya begitu juga bingung karena ini berkaitan dengan masalah kebijakan. Kalau dalam bahasa saya, andai kata kalau saja di sistem pemberangkatan itu dibuat program itu prioritas antara yang berhutang dengan yang bayar langsung, maka nanti yang muncul pertama itu adalah yang membayar langsung. Misalnya yang usia tua dan usia muda, enaknya yang mana duluan yang berangkat? Yang tua duluan kan? Itu kemudian langsung keluar database-nya itu yang lebih atas, yang sudah haji dan yang belum haji, yang otomatis keluar duluan itu nanti yang belum haji misalnya. Maka itu berarti ada pengaturan, berarti itu ada manajerial. Dan ini adalah bentuk akhlak apa? Dengan sesama. Makanya kalau kemudian kita berbicara tentang Idul Adha, maka ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa haji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kemudian kita berbicara tentang peristiwa haji, maka ini tidak bisa dilepaskan dengan momentum bagaimana ketaatan dan kecintaan seorang hamba terhadap Khaliqnya. Kalau kita ngomongin Dzulhijjah, ngomongin bulan haji, itu kan ngomongin bulan Dzulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi bulan haji itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Ditetapkannya itu apa? Dzulhijjah. Maka kalau kemudian kita itu berbicara Dzulhijjah, melepaskan diri dari momentum haji, maka itu tidak kurang pas. Kalau kemudian kita berbicara tentang kurban, berlepas diri dari momentum haji, maka itu pun juga kurang pas. Haji dan kurban min sya'airillah, itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu harus kuatkan apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kemudian saya dan panjenengan itu juga menguatkan di antara hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, kalau kemudian kita itu berbicara tentang untuk apa ada syariat kurban, maka poin pertama yang harus ada di dalam cara berpikir kita itu adalah agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tadi kita itu menyampaikan bahwa haji itu tidak bisa, Dzulhijjah itu tidak bisa lepas dari momen haji. Haji itu tidak bisa lepas dari syiar. Allah memberikan syiar kepada kita agar kemudian kita itu menjadikan Islam itu bisa tersebar. Jadi Islam yang kita anut ini itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini ada berangkat haji yang hadir pagi ini dari gelombang terakhir sekali. Teman saya tuh berangkat Bapak Ibu cuman 1 bulan nunggunya. Cuman memang
haji furoda 350 juta. Jadi suami istri berangkat 700 juta. Ya, kalau menurut panjenengan apa-apa atau enggak apa-apa? Hah? Enggak apa-apa ya? Ada yang VIP itu 1,2 miliar. Apa-apa atau enggak apa-apa? Ya panjenengan kok Masya Allah begitu nopo maksudnya? Kalau misalnya panjenengan punya uang 350 juta belum haji, kira-kira ikut yang 350 juta atau yang 56 juta? Ya sudah, tidak apa-apa, kan sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan. Ada jamaah itu insya Allah tahun depan berangkat. Kalau tahun ini kan 50 juta mestinya, 49 sekian. Tapi untuk Surabaya itu 56 juta. Tahun depan itu info dari Kemenak katanya begitu, itu nambah 5 juta. Jadi 60 juta. Jadi kalau misalnya setornya itu 25 juta ke 60, kira-kira banyak nambahnya atau nambahnya lebih banyak begitu. Tapi yang punya rezeki itu kan Allah ya. Gitu. Nah, tapi mestinya kalau misalnya kita itu berangkat haji murah dengan mahal, milih mana? Pilih murah, tidak apa-apa. Kemarin ada jamaah dari Boyolali itu, insya Allah tidak sampai 30 juta, cuma sepedaan. Gimana? Turun apa enggak? Dan benar sepedaan itu berangkat suami istri itu, motel itu, dan tidak nunggu 25 tahun, nah, langsung berangkat. Jadi jika panjenengan pengen cepat, gak pakai lama, monggo silakan pakai dengan berbagai macam cara. Bisa naik sepeda atau bahkan mungkin bisa jalan sampai pakai ya ngecek ya dari Malang ke Surabaya ke Juanda gitu kan. Dari Juanda langsung ke Madinah, podo naik pesawat gitu. Jadi kedekatan hubungan kita dengan Allah itu agar kemudian saya dan panjenengan itu melaksanakan syariatnya Allah secara mutlak. Ini makna akhlak kita kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika panjenengan diminta untuk tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, panjenengan kuat 11, kira-kira nambah nomor berapa? 7 kali yang diperintahkan, kuatnya 11, berani nambah mana? Kenapa? Aturannya sudah 7, begitu kan? Kenapa kita itu mau taat kepada aturan yang 7 itu? Karena kalau dilanggar, haji kita batal. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, panjenengan kuat 9 kali. Kira-kira nambah atau enggak? Kenapa tidak ditunaikan? Loh, pertanyaannya itu adalah ketaatan kita kepada Allah itu kan bukan hanya bergantung di satu tempat dan di satu waktu tertentu kan? Kalau kemudian ketaatan kita kepada Allah itu hanya bergantung di satu tempat dan waktu tertentu, misalnya kita itu diwajibkan taatnya itu hanya di Mekah saja, di bulan haji saja, setelah pulang kemudian kita itu tidak wajib taat, maka tentu untuk apa kemudian ada syariat Islam. Maka ketika kemudian saya sebutkan sebagai wujud rasa syukur, Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibully oleh orang-orang Quraisy itu. Sebab apa? Sebab dianggap tidak memiliki keturunan, terputus. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya keturunan laki-laki, kecuali sebelum dewasa wafat, meninggal. Itu kemudian yang menjadikan Rasul itu dibully oleh orang-orang Quraisy. Terputus. Makanya orang-orang Quraisy itu ketika Islam sebelum datang, orang-orang jahiliyah itu, orang kalau punya anak perempuan itu dianggap aib, dianggap cacat, dianggap celah. Maka barang siapa yang punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Berbanding terbalik pada masanya Fir'aun. Fir'aun bagi yang punya anak laki-laki itu dianggap membahayakan. Maka setiap anak laki-laki harus dibunuh.
Tuh kan aturan manusia CMC ya. No? Macam-macam. Kalau kita itu ngikutin aturan manusia, satu menginginkan anak laki-laki, satu menginginkan anak perempuan. Maka kemudian Allah menghapus itu semua, Bapak Ibu. Disampaikan laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, kecuali menurut fitrah penciptaan. Kalau misalnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan menikah, kira-kira punya anak atau tidak? Bagaimana pendapat panjenengan yang mengatakan laki-laki cinta dengan laki-laki, wanita cinta dengan wanita, itu kodrat? Bagaimana menurut panjenengan? Kenapa? Loh kan, mohon maaf Pak, ini gara-gara, mohon maaf, ada grup musik dari Inggris ini. Saya pernah menyampaikan kesempatan kemarin, Coldplay itu Pak, satu sisi itu senang Pak. Beberapa kelompok senang itu karena tiket itu sold out. 99% tempat penginapan di Jakarta itu sudah terjual habis. Kalau menurut panjenengan, yang senang itu siapa Pak? Yang banyak uangnya? Sinten? Penyelenggara, promotor dan seterusnya. Ya, kira-kira yang nonton itu banyak yang sugih nomor bukan? Kira-kira kalau begitu tuh yang diuntungkan orang kaya atau orang miskin? Lagian mohon maaf, kita itu secara prioritas mestinya ya, mohon maaf, antara yang wajib, sunnah dan mubah itu kita tuh sudah clear sebenarnya mana yang harus kita dahulukan. Kalau kita itu ngomongin tentang, mohon maaf ya, ngomongin tentang lagu, ada yang menghukumi mubah begitu. Antara yang wajib dengan yang mubah, maka mana yang prioritas? Ini tuh sebenarnya sudah clear, tidak perlu kita perdebatkan. Antara yang sunnah dan yang mubah, mana yang kita dahulukan? Kita belum ngomongin nanti dampak yang dibawa oleh grup musik ini apa. Maka ini yang berkaitan dengan bagaimana kita itu selalu ingat kepada Allah dalam aktivitas keseharian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketaatan itu bukan hanya berada pada momen, tempat, dan waktu. Jenengan dulu waktu ibadah haji, ketika wukuf, itu pakai tenda yang ber-AC atau tidak ada tendanya, berada di terik matahari? Ada tendanya apa betul? Ada ya? Pakai AC apa enggak? Alhamdulillah. Rasulullah dan para sahabat kira-kira pakai AC apa enggak? Ada tendanya apa enggak? Diminta untuk berdiam diri mulai dari zawal waktu zuhur sampai matahari terbenam. Itu kalau tidak berbicara tentang nusuk, kalau tidak berbicara tentang pengorbanan, maka itu tidak bisa ditunaikan Bapak Ibu. Maka ketaatan pengorbanan kepada Allah itu bukan sebatas lisan, dan bukan hanya sebatas di dalam waktu dan tempat tertentu, ruang tertentu, bukan, tapi juga dalam segala aktivitas kita. Maka ketika disebutkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, pengorbananku lebih kuat daripada peribadatan Bapak Ibu. Ibadah ini kalau tanpa pengorbanan itu berat. Kan jenengan mau sholat subuh tanpa ada pengorbanan berjamaah itu berat. Maka pengorbanan kita kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kecintaan kita kepada Allah itu di atas kecintaan segala-galanya. Maka yakin kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan mengganti yang terbaik. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan putra diberi oleh Allah, dan ketika sampai pada waktu yang senang-senangnya diminta putranya itu disembelih. Sebenarnya ini ujian, tapi mohon maaf, konteks kekinian tidak akan ada lagi perintah menyembelih anak. Sepakat? Deal? Ya, jangan niru-niru. Saya ini niru Nabi
Ibrahim nggak ada. Bukan apa-apa, mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu kan ada seorang ibu membunuh anaknya. Gara-gara apa, Pak? Khawatir gak bisa makan. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan masih ada yang mau mencalonkan jadi presiden Jamaah Darussalam? Gak apa-apa, calonin aja. Tapi nanti ketika jadi presiden, berpikir rakyat itu prioritas. Jangan sampai ada yang mati bunuh diri hanya karena takut kelaparan. Gimana? Siap? Panjenengan tidak ada yang siap maju itu ya apa? Nanti siapa yang mau membuat perubahan? Mohon maaf. Betapa berat, Pak, seorang suami jika membiarkan anggota keluarganya itu kelaparan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat pertanggungjawaban seorang pemimpin jika ada rakyatnya itu dalam tanda kutip membunuh dirinya sendiri hanya khawatir tidak bisa makan. Jadi ngapain, Pak? Jangan enak-enakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang begini ini, Pak. Maka berbeda dengan Ibrahim. Ibrahim itu diminta untuk menyembelih putranya Ismail dan kemudian beliau tunaikan agar kemudian Allah itu tahu kecintaan dan ketaatan Ibrahim itu kepada Allah apakah tergantikan dengan kecintaan kepada anak. Maka ini maknanya jangan sampai kemudian apa yang Allah titipkan kepada kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Sesungguhnya harta, jabatan, anak-anak, rumah, tanah, pasangan, semua itu adalah titipan Allah. Maka jangan sampai titipan itu semua mengalihkan perhatian kita itu dari mengingat Allah. Kenapa, Bapak Ibu? Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimati an'am. Allah itu telah menetapkan kepada saya dan panjenengan syariat di dalam beragama ini. Maka pegang teguh syariat ini, fa insyaallah Allah itu akan memberikan keselamatan. Kalau kemudian Allah telah memberikan syariatnya, tapi kemudian kita itu berpaling dari syariatnya, maka yang terjadi itu kecelakaan. Na'udzubillah dari. Maka bagaimana kalau panjenengan berani meninggalkan satu rukun di antara rukun haji atau rukun umroh? Kira-kira kita itu mendapatkan pahala haji atau umrah atau tidak? Tidak akan. Panjenengan begitu niat ihram, panjenengan bapak-bapak tidak mau memakai 2 lembar pakaian. Panjenengan maunya pakai sarung begitu ya, sama baju koko. Kira-kira sama atau tidak? Podo wae kan, yang penting saya itu niat dan kemudian saya itu tawaf 7 kali, kemudian saya itu sa'i, kemudian saya cukur, selesai. Kalau kemudian kita itu syariatnya hanya niru menurut seperti apa yang kita inginkan, Pak, dalam bahasa kita mungkin selesai, tapi dalam pandangan Allah itu belum selesai. Artinya kita tidak akan mendapatkan balasan dari apa yang kita tunaikan. Dan ingat, haji dan kurban itu adalah bagian dari syiar Allah. Kira-kira kalau kita itu sudah haji dengan tetangga, kita itu semakin baik apa enggak? Insyaallah ya. Kira-kira kalau kita itu menyembelih hewan kurban, kita itu dengan orang lain itu semakin baik atau enggak? Benar. Kurban itu mestinya menyatukan atau memisahkan. Kurban itu merekatkan atau membuat pecah. Di antara panitia aman. Sesama panitia aman. Tentang daging kurban aman. Panitia dan yang akan diberi aman. Di antara panitia tidak ada yang rebutan daging. Ngapunten, bukan apa-apa. Kita itu ya, waktu ada kurban, seringkali komen. Allah, daging elo bendino wis makan.
begitu melihat sapi atau kambing disembelih, tergiur apa enggak? Tergiur apa enggak? Kok enggak jawab, Pak? Biasa aja. Alhamdulillah. Kalau biasa aja, alhamdulillah. Sebab maksud saya begini, jangan sampai kurban itu memisahkan kita. Jangan sampai kurban itu menjauhkan kita dari Allah dan menjauhkan dengan sesama. Bukan apa-apa, mohon maaf. Saya tuh pernah punya pengalaman jadi panitia kurban. Begitu kita menyembelih sapi 10 ekor, kaki itu tiba-tiba tinggal 36. Padahal waktu mau disembelih itu tidak ada yang cacat, semua berjalan dengan normal. Kira-kira kalau sapinya 10, kakinya berapa? 40. Kok bisa tinggal 36? Pertanyaannya kemana? Ini maksud saya, panitia itu bukan hak milik atas hewan kurban. Waktu itu karena saya jadi ketua panitia, saya tanya, ini sapi semua sudah tersembelih, kepala 10, kulit 10, kakinya kok cuma 36. Padahal saya tadi melihat berjalannya itu semua normal. Ternyata alhamdulillah ada yang, ya, mohon maaf Pak Wata, saya minta itu minta dulu, jangan langsung menyembunyikan terlebih dahulu. Lebih baik minta daripada mengambil apa yang bukan haknya. Maaf ya, bahkan kalau kita itu ingin mengambil 2 kilo daging, Mbak, banyak apa? Oh, banyak. Kalau kita itu mau ngambil setengah kilo daging pun, kita tuh tetap harus minta daripada kita mengambil. Maaf. Kalau tidak ngambil sendiri, ternyata cucunya disuruh bawa kresek. Nanti dikasihkan segera pulang. Nanti balik lagi, ngambil lagi. Mohon maaf, itu bukan haknya panitia. Panitia itu adalah hak pelayanan. Jangan sampai kemudian kita itu tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Gara-gara kurban, bisa gak kita itu sombong? Bisa. Panjenengan tiba-tiba nuntun unta. Belum ya? Darussalam ada ya kurban unta? Saya melihat masih sapi ya. Coba berhubungan dengan Taman Safari Perigi. Istilah ada unta. Siapa tahu mungkin cari unta yang sudah mau. Kita itu bawa sapi pamer di depan tetangga. Dan kemudian tetangga komentar, wih, sapi ini modern, limosin 1,2 ton. Panjenengan kemudian mendengar tetangga memuji panjenengan seperti itu. Kira-kira panjenengan senang apa enggak? Dipuji senang apa enggak? Panjenengan memang ingin bawa sapi lewat rumahnya tetangga, dikepuk-kepuk, mau gitu. Tetangga dengar, terus kemudian lihat, wih sapinya gede, bagus, mantap. Panjenengan dengar yang berkurban, senang apa enggak? Loh, senang enggak apa-apa. Cuman pertanyaannya, ikhlas apa enggak? Panjenengan harus ikhlas. Loh kan sudah ada kuncinya kan? Kalau panjenengan dipuji oleh manusia, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberikan kepada saya rezeki dan bisa membeli hewan kurban yang besar. Alhamdulillah. Sebaliknya, panjenengan kemudian kurban kambing licek, tulus, kalau dagingnya. Ya. Pas arepnya disembelih, ada tetangga yang komen, kurban opo ini, tempe, mending endah gitu. Panjenengan denger, sebelum ngomong betul. Jengkel apa enggak?
Ikhlas apa enggak? Ayo ikhlas apa enggak? Loh, sudah diberitahu kuncinya. Nggak bener. Kalau kita itu diejek, kalau kita itu dicela oleh manusia, maka itu introspeksi. Kalau misal kita itu memang mampunya, ya memang cukupnya sebegitu, tidak apa-apa. Kita itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berkurban meskipun masih kurus. Tapi kalau kemudian kita itu sebenarnya mampu untuk membeli yang besar, tapi kemudian kita itu belinya yang kurus, kita introspeksi. Ya Allah, minta maaf ya Allah, saya ternyata roto-roto pedih. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Kan begitu kan? Mohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Dan ini introspeksi. Jadi kadang-kadang celaan, cemoohan itu menjadi bahan introspeksi. Dan hati-hati, kadang-kadang pujian itu bisa melupakan. Makanya hati-hati. Maka kurban itu mestinya menyatukan, bukan memisahkan. Panjenengan misalnya berkurban ke masjid, kira-kira apa yang diberi oleh panitia? Panjenengan ridho apa mboten? Ikhlas apa enggak? Begitu pembagiannya beda, sama-sama berkurban, pembagiannya beda dengan tetangga. Tetangga ternyata lebih banyak, kira-kira momen apa mboten? Kok enggak jawab? Enggak jawab itu berarti momen loh. Nggak benar. Jadi berkurban itu berbicara tentang keikhlasan. Berkurban itu berbicara tentang ridho. Kita tuh meminta ridhonya Allah. Dan dengan apa yang Allah tetapkan, kita tuh ridho atau enggak. Jadi kurban itu berbicara tentang itu, Bapak Ibu. Sudah ini dulu. Ini. Oh begitu. Saya pikir sudah dulu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin bisa dicabut aja. Maksudnya ini, yang saluran ini. Berikan kabar gembira bagi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang-orang yang patuh? Siapa orang-orang yang dalam tanda kutip berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka yang pertama, ketika disebut nama Allah, maka bergetar. Makna bergetar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu andai kata telah melakukan ketaatan, kita akan berusaha untuk lebih taat kepada Allah. Ketika kita itu jauh dari ketaatan, maka ketika disebut nama Allah, kita itu akan bersegera kembali menuju Allah. Ini makna bergetar. Maka ketika kita itu diberikan kabar gembira ketika kita melakukan ketaatan, berarti kita itu akan semakin taat kepada Allah. Ketika kita itu melakukan kelalaian, kita itu diingatkan, maka kemudian kita itu akan segera menuju kembali kepada Allah. Ini adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, Bapak Ibu, bersabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bapak Ibu, dunia itu adalah sementara. Syekh Ahmad Al-Qasas, beliau itu mengajar di Al-Azhar. Beliau itu mengingatkan kepada kita semua, yang dikatakan seseorang berhasil ketika hidup di dunia itu adalah ketika mereka tahu tentang fungsi penciptaan. Jadi berhasil itu tahu tentang fungsi penciptaan. Mohon maaf, berhasil itu tidak dikatakan oleh beliau ketika memiliki harta yang banyak, ketika memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi, ketika memiliki relasi dan pengikut yang banyak. Keberhasilan hidup di dunia itu adalah ketika kita mengetahui tentang fungsi penciptaan. Dan ketika tahu ada kebenaran, kita katakan itu adalah benar. Dan ketika ada kebatilan, maka kita akan katakan itu adalah batil. Maka itu adalah keberhasilan. Jadi kalau kemudian kita itu memiliki harta yang banyak,
tapi kemudian kita itu tidak bisa melihat yang hak itu hak dan yang batil itu batil, berarti khawatir dengan harta itu akan menjauhkan dari Allah. Maka dalam beberapa kesempatan, saya itu kadang berpikir, ada satu posting, ada satu tulisan yang membuat saya itu berpikir, kadang-kadang kerusakan itu bukan hanya, saya katakan, bukan hanya disebabkan oleh pandirnya orang yang bodoh, Pak. Bukan hanya bodohnya orang yang bodoh, bukan. Tapi karena zolimnya orang yang alim, zolimnya orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah fiktif. Ada orang kaya memelihara anjing. Suatu ketika anjingnya itu mati. Ketika anjingnya mati, orang kaya ini datang ke masjid, minta kepada jamaah yang ada di masjid agar anjingnya itu dikafani dan disolatkan. Kira-kira kalau ada itu di Masjid Darussalam, jamaah gimana? Kenapa? Tidak mau. Jamaah, ada orang kaya punya anjing, anjingnya mati, ingin dikafani dan disolatin di masjid. Sepakat kan? Kenapa? Kenapa? Loh, kan sesama makhluk Allah. Gak boleh ya? Ribut Pak jamaah itu. Gak ada aturannya seperti itu. Gak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya rame-rame begitu, ada jamaah nyusul orang yang alim, orang yang dianggap tokoh di tempat itu. Ketika datang, tanya rame-rame, ada apa? Ini panggilannya ngomong, Pak Ustaz mau gitu. Ini Ustaz, ada orang punya anjing, anjingnya pengen dikafani dan pengen disolatin di masjid. Wah, aturan mana yang memperbolehkan seperti itu? Gak ada itu, tidak diperkenankan. Tapi kemudian yang punya anjing itu komen, ngapunten Pak Ustaz, sebelum mati anjing saya wasiat agar kalau mati pengen dikafani dan disolatkan di masjid. Kira-kira Pak Ustaz komennya gimana? Mana ada aturan seperti itu? Dalam kitab apapun tidak ada seperti itu, tidak ada penjelasan. Kemudian yang punya anjing ini komen lagi, sebelum berwasiat yang tadi Pak Ustaz, anjing saya juga berwasiat, barang siapa yang mau jadi imam sholat jenazahnya anjing saya akan mendapatkan 250 juta. Kira-kira komentarnya gimana? Terus kemudian tetap gak mau. Itu jamaah ya. Kata Pak Ustaz, baik, semua disiapkan. Semua disiapkan, semua proses akan ditunaikan. Kita akan sholatkan. Begitu selesai sholat, yang punya anjing memberi uang 250 juta. Kemudian setelah pulang. Jamaah kemudian bingung tanya, Ustaz, tadi awalnya gak boleh, sekarang kok jadi boleh? Setelah saya pikir-pikir dan saya terawang, ternyata anjingnya tadi itu masih ada nasab dengan anjingnya Ashabul Kahfi, sehingga gak apa-apa kalau disolatin. Namun ini cerita fiktif Bapak Ibu. Namun fiktif ini untuk sampai tenanan dulu Bapak. Masa iyo anjing berwasiat. Tapi maksud saya, kalau kita tarik dalam konteks kekinian, uang itu bisa berbicara dan bisa untuk menentukan apapun. Sepakat? Bahkan yang halal itu jadi haram, yang haram jadi halal. Gara-gara apa? Bisa nggak ini terjadi? Mungkin atau enggak? Mungkin. Kenapa? Ketika kita memiliki harta, tapi harta itu tidak menjadikan diri kita dekat kepada Allah, maka semuanya itu bisa diatur. Semuanya itu bisa dirubah. Makanya saya berpikir ketika membaca ini, loh iya, kadang-kadang kerusakan itu bukan hanya semata-mata pandirnya orang bodoh, tapi kadang-kadang zolimnya orang alim. Maka kenapa
mana kemudian Allah itu mencela di antara rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Mereka itu diberi kitab, tapi banyak di antara mereka itu yang menyembunyikan isi kitab. Maka kemudian Allah mengingatkan, afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah engkau akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi yang lain? Ini sebenarnya menjadi pengingat bagi saya dan panjenengan. Apakah saya dan panjenengan itu mengambil sebagian dari isi Al-Quran dan kemudian akan meninggalkan sebagian isi yang lain? Apakah kita itu akan menerapkan perintah sebagian tapi sebagian yang lain kita tinggalkan? Atau kemudian kita meninggalkan sebagian larangan tapi sebagian yang lain itu kita kerjakan? Ini tentu kita itu menjadi bahan evaluasi. Berikutnya kabar gembira bagi orang yang patuh kepada Allah itu menegakkan sholat. Kalau kemudian kita itu diminta untuk menegakkan sholat, itu maknanya saya dan panjenengan itu diminta untuk patuh dengan semua aturan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu akan dihisab pertama kali itu tentang sholat, berarti yang harus kita jaga itu adalah sholat, dan kemudian setelah sholat itu adalah perintah-perintah Allah yang lain. Jadi bukan semata-mata sholat saja. Sebab kalau sholat kita jaga, maka perintah yang lain itu akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita itu sudah mengentengkan sholat, maka bisa dipastikan ketundukan, ketaatan dalam mengerjakan perintah yang lain itu minimal. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang keempat, berinfak di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan atas apa yang aku rezekikan kepada kalian, maka keluarkanlah. Mohon maaf Bapak Ibu, harta itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Jadi kalau Allah memberikan harta kepada saya dan panjenengan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Keluarkan di jalan Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya meskipun kecenderungan kita itu punya sifat jeleknya, kecenderungannya kita itu agak-agak medit, agak-agak pelit. Maka kemudian saya dan panjenengan itu meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan diri dari sifat yang pelit, sifat yang medit. Kenapa? Itu bukan milik kita. Jadi kalau kita memahami harta itu bukan milik kita, dan kemudian Allah meminta kepada kita agar dikeluarkan di jalan Allah, mestinya kita itu apa? Mestinya kita itu betul begitu kan? Tapi kadang-kadang itu bisa menjadi berat. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang paling kita cintai? 100.000. Gak apa-apa. Kalau panjenengan tanya ke saya pun, saya insya Allah jawab yang sama. Itu artinya saya dan panjenengan masih normal. Betul. Wa atamala ala hubi. Dan belanjakan harta kalian di jalan Allah, harta yang paling kalian cintai. Berapa yang akan diinfakkan? Sudah berganti cintanya. Namun saya berulang-ulang ini bertanya dan sampaikan, saya pikir panjenengan istiqomah ya. Ternyata masih enggak juga ya. Dan ini untuk menguatkan dan mengingatkan. Benar. Betapa kita itu dengan pemberian Allah, kadang-kadang kita itu muat, betul. Maka ini yang harus kita kuatkan, kita ingatkan. Idul Adha itu berbicara tentang ketaatan. Idul Adha itu berbicara tentang pengorbanan. Ini berbicara tentang adab. Ini berbicara tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kalau saja kita itu bisa menunaikan menyembelih hewan kurban, tunaikan. Kalau tidak, belajar untuk berkurban. Andai kata kita itu memang belum bisa untuk menyembelih hewan kurban tahun ini, bantu-bantu panitia ya. Bantu-bantu panitia itu tapi dengan amanah. Andai kata panjenengan tidak bisa bantu-bantu panitia, doakan agar panitia amanah dan lancar. Begitu kan? Andai kata panjenengan mendoakan begitu dan tidak diantar daging kurban,
Ramadan? Sudah mendoakan supaya lancar, ternyata ada kebahagiaan dari kurban. Ikhlas? Ridho? Tolong panitia dicatat yang ngomong ikhlas dan ridho ya. Nanti gak usah diantar gitu ya. Apa-apa wes, saya pasti mulai lebih. Insya Allah, karena memang itulah makna kesungguhan tentang pengorbanan. Bagaimana kita ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.